Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, pada kesempatan ini kita akan menyimak sastra pada genre puisi. Nah, ada beberapa pembacaan yang dilakukan oleh para pembaca puisi dengan satu judul yaitu Balada Terbunuhnya Atmokarpo. Mari kita simak pembacaan puisi tersebut, kemudian di akhir kegiatan menyimak saudara-saudara bisa menyampaikan pembacaan puisi yang mana yang membuat saudara mendapatkan kesan dan mendapatkan katarsis begitu ya. Kemudian saudara-saudara bisa menuangkan hasil simakan terkait pembacaan puisi tersebut dalam sebuah paper sederhana begitu ya, dan bisa dikirimkan di grup WA ataupun bisa saudara sampaikan di kolom komentar channel YouTube ini. Saudara-saudara, akan saya tampilkan 4 pembacaan puisi dengan judul yang sama tetapi dibacakan oleh pembaca puisi yang berbeda. Saya izin share screen ya saudara-saudara terkait pembacaan tersebut, dan sebenarnya pembacaan tersebut bisa saudara-saudara simak melalui link YouTube di channel kalian masing-masing. Saya akan share screen saudara-saudara. Video pertama atau pembacaan puisi pertama dengan link YouTube ini ya, durasi waktunya kurang lebih 5 menit begitu, dilakukan oleh Perisandi. Silakan disimak pembacaan puisi Balada Terbunuhnya Atmokarpo yang pertama. Balada Terbunuhnya Atmokarpo. Dengan kuku-kuku besi kuda menebah perut bumi, bulan berkhianat, gosok-gosokan tubuhnya di pucuk-pucuk para, mengepit kuat-kuat lutut penunggang, perampok yang diburu. Surai, bau keringat basah, jenawi pun telanjang. Segenap warga desa mengepung hutan itu dalam satu pusaran ulang balik. Atmokarpo mengutuki bulan betina dan nasibnya yang malang. Berpancaran bunga api, anak panah di bahu kiri. Satu persatu yang maju, tak sadap darahnya. Menunggang baja dan kuda, mengangkat kaki muka. Nyawamu barang pasar. Hei, orang-orang bebal. Tombakmu pucuk daun, dan matiku jauh orang papa. Majulah, Joko Pandang. Di mana ia? Majulah ia, karena padanya seorang kukandung dosa. Anak panah 4 arah, musuh 3 silang, Joko Pandan. Luka 7 liang, Joko Pandan. Di mana ya? Hanya padanya
seorang kukandung dosa. Bedah perutnya, tapi masih setan ia. Menggertak kuda di tiap ayun menungging kepala. Joko Pandang, di mana ia? Hanya padanya seorang kukandung dosa. Berberita ringgi kuda, muncullah Joko Pandang. Segala menyibak bagi derapnya kuda hitam, Ridho Dada bagi derunya dendam yang tiba. Pada langkah pertama keduanya sama baja. Pada langkah ketiga rubuhlah Atmokarmi. Panas luka-luka, terbuka daging kelopak-kelopak angsoka. Malam bagai kedok, hutan bopeng oleh luka. Pesta bulan, sorak-sorai, agur darah. Joko Pandang menegak, menjilat darah di pedang. Ia telah membunuh bapak. Baik saudara, kita ke pembacaan puisi selanjutnya. Ini adalah link YouTube-nya. Kemudian pembacaan puisi masih tetap sama judulnya, yaitu Balada Terbunuhnya Atmokarpo. Mari kita saksikan. Saudara-saudara, sebelum itu saya perlu menyampaikan terkait dengan, dalam tanda kutip ya, kelayakan atau kualitas bahkan tendensi dari pembacaan puisi ini. Dari sekian pembacaan puisi, saudara bisa menentukan kualitas atau level kelayakan dari pembacaan puisi tersebut, mana yang lebih berkesan, lebih dapat saudara-saudara nikmati dibandingkan dengan pembacaan puisi yang lain dengan judul yang sama ini. Mari kita simak pembacaan puisi berikutnya. Balada Terbunuhnya Atmokarpo. Dengan kuku-kuku besi, kuda membedah perutmu. Durang berkhianat, gosok-gosokan tubuhnya di pucuk-pucuk paha. Mengapit kuat-kuat, lutut lengan perampok yang diburu. Surai bau keringat basah, jenari pun telannya. Segenap warga desa mengepung hutan itu. Dalam satu pusaran bulan baik, Atmokarpo mengutuki bulan betina dan nasibnya yang malam. Berpancar bunga api. Anak panah di dada kiri. Satu-satunya bayi terseret. Penunggang raja dan kuda mengangkat bayi muka. Nyawamu berpasar, hai orang-orang kebal. Tombakmu butuh daun dan matiku jauh orang bawah. Maju
musuh tiga sila. Advokato masih tengah luka tubuh dia. Jawabannya, di mana ia? Hanya padanya seorang bukan dosa. Benar perutnya. Kami masih setan. Ngetak kuda di tiap ayun menungging kepala. Kau kepandang di mana ia? Hanya padanya seorang bukan dosa. Berberita bagi pun muncullah jawaban. Segala menyimak bagi derapnya kuda kita. Yuda dada bagi dunia dendam yang tiba. Pada langkah pertama, keduanya sama baca. Pada langkah ketiga, rubuhlah advokat. Panas luka-luka, terbuka daging kelopak-kelopak musuh. Malam bagai kedok, hutan bopeng oleh luka. Pesta bulan, sorak-sorai, anggur darah. Lebepan meledak, menjilat darah di pedang. Ia telah membunuh bapaknya. Buku Balada Orang Tercinta, cetakan pertama 1900. Baik, saudara, kita akan menyaksikan pembacaan puisi berikutnya. Nah, ini dibacakan oleh Anzar Mustikowati. Mari kita simak bersama pembacaan puisi Terbunuhnya Atmokarpo. Balada Terbunuhnya Atmokarpo, karya W.S. Rendra. Dengan kuku-kuku besi kuda menebah perutku, bulan berkhianat, gosok-gosokan tubuhnya di pucuk-pucuk parah, mengepit kuat-kuat lutut menunggang perampok yang diburu. Surai bau keringat basah, cenawi pun lancar. Segenap warga desa membuta itu dalam satu pusaran pulang balik Atmokarpo mengutuki bulan betina dan nasibnya malam. Berpancaran bunga api, kena panah di bawah kiri. Satu demi satu yang maju tersadap darahnya, menunggang baja dan kuda, mengangkat kaki muka. Nyawamu, parahmu, kasar. Orang-orang bebal, tombakmu pucuk daun, mematiku jauh perang papa. Majulah, Joko Pandan. Di mana ia? Majulah ia, karena padanya seorang
silam. Atmokarpo tegak, luka 7 liang. Joko Pandan, di mana ia? Hanya padanya seorang kandung dosa. Belah perutnya, tapi masih setan ia. Menggertak kuda di tiap payung menungging kepala. Joko Pandan, di mana ia? Karena padanya seorang kandung dosa. Berberi kuda, muncullah Joko Pandan. Segala menyimak bagi derapnya kuda hitam. Ridodaya bagi keruhnya dendam yang tiba pada langkah pertama. Tuannya sama baja pada langkah ketiga. Rubuhlah Atmokarpo. Panas luka-luka, terbuka daging kelopak-kelopak angsoka. Malam bagai kedok hutan openg oleh luka. Pesta bulan, sorak-sorai, hanggur darah. Joko Pandan menegah, menjilat darah di badan. Ia telah membunuh Baik, saudara-saudara, kita akan menuju pembacaan puisi berikutnya dengan judul yang masih sama ya. Sekarang terbunuhnya dibacakan oleh Ayi Kurnia Iskandar. Atmokarpo. Dengan kuku-kuku besi, kuda menebah perut bumi. Bulan berkhianat, gosok-gosokan tubuhnya di pucuk-pucuk para. Mengepit kuat-kuat lutut penunggang, perampok yang diburu. Surai bau keringat, basah, cenawi pun telanjang. Segenap warga desa mengepung hutan itu. Dalam satu pusaran pulang balik, Atmokarpo mengutuki bulan betina dan nasibnya yang malang. Berpancaran bunga api, anak panah di bahu kiri. Satu demi satu yang maju, tersadap darahnya. Penunggang baja dan kuda mengangkat kaki muka. Nyawamu barang pasar, hai orang-orang bebal. Tombakmu pucuk daun, dan matiku jauh orang papa. Majulah Joko Pandan. Di mana ia? Hanya padanya seorang kukandung dosa. Anak panah 4 arah dan musuh 3 silang, Atmokarpo masih tegak. Luka 7 liang. Joko Pandan, di mana ia? Hanya padanya seorang kukandung dosa. Bedah perutnya,
Tetapi masih setan ia, menggertak kuda di tiap ayun, menungging kepala. Joko Pandan, di mana ia? Hanya padanya seorang ku kandung dosa. Berberita ringkih kuda, muncullah Joko Pandan. Segala menyibak bagi derapnya kuda hitam, ridho dada bagi deruknya dendam yang tiba. Pada langkah pertama, keduanya sama baja. Pada langkah ketiga, rubuhlah Atmokarpo. Panas luka-luka, terbuka daging kelopak-kelopak angsoka. Malam bagai kedok hutan bopeng oleh luka. Pesta bulan, sorak-sorai, anggur darah. Joko Pandan menegak, menjilat darah di pedang. Ia telah membunuh bapaknya. Baik, untuk tayangan pembacaan puisi terakhir, saudara-saudara, mari kita saksikan pembacaan puisi dari Iya Jamhari. Rendra, balada, terbunuhnya Atmokarpo. Dengan kuku besi, kuda menebah perut bumi. Bulan berkhianat, gosok-gosokan tubuhnya dipucuk, pucuk parah. Mengepit kuat-kuat lutut penunggang perampok yang diburu. Surai bau keringat basah. Cenawi pun telanjang. Segenap warga desa mengepung hutan itu. Dalam satu pusaran pulang balik, Atmokarpo mengutuki bulan betina dan nasibnya yang malang. Berpancaran bunga api, anak panah di bahu kiri. Satu demi satu yang maju, tersadap darahnya. Penunggang baja dan kuda mengangkat kaki muka. Nyawamu barang pasar, hai orang-orang bebal. Tombakmu pucuk daun dan matiku jauh, orang papa. Majulah, Joko Pandan. Di mana ia? Majulah ia, karena padanya seorang ku kandung dosa. Anak panah, 4 arah, dan musuh 3 silang. Atmokarpo masih tegak, luka 7 liang. Joko Pandan, di mana ia? Hanya padanya seorang ku kandung dosa. Bedah perutnya, tapi masih setan
meringkik kuda, muncullah Joko Pandan. Segala menyibak bagi derapnya kuda hitam, ritla dada bagi derunya dendam yang tiba. Ada langkah pertama, keduanya sama baja. Pada langkah ketiga, rubuhlah Atmo Karpo. Panas, luka-luka, terbuka daging kelopak-kelopak angsoka. Malam bagai kedok hutan popeng oleh luka. Pesta bulan, sorak-sorai, anggur darah. Joko Pandan menegak, menjilat darah di pedang. Ia telah membunuh bapaknya. Demikian saudara-saudara pembacaan puisi terkait dengan menyimak sastra. Dan saya akan menunggu hasil simakan saudara terkait pembacaan puisi tadi. Jika ada yang perlu ditanyakan, dikonfirmasi maupun direspon, saudara-saudara bisa menyampaikan melalui kolom komentar maupun di grup WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.